A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyyuh alladhi ikhtarahu Allah wa astafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah
Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Mustafa Karim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP 13, Bapak Suratno SPD serta segenap jajarannya, Bapak Ibu guru, Ibu gurunya yang cantik-cantik, Bapak gurunya yang ganteng-ganteng, termasuk juga TU-nya, Allahumma anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Allahumma. Monggo, marilah. Memang Pak Habib biasanya kalau apa ceramah itu pakainya bahasa Jawa, tapi ini biar paham semuanya, kita ingin menggunakan bahasa Indonesia. Marilah, dalam kesempatan yang mulia, tempatnya mulia, acaranya mulia, yang datang semuanya mulia, amin. Yang kita peringati hari kelahirnya sangat mulia, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nama-nama kita ini pada pagi siang hari ini tercantum di buku tamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita siapkan generasi penerus Indonesia, generasi yang cinta sholawat. Allahumma, Allahumma. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengar namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku, dialah orang yang paling bakhil, orang yang paling medit. Dan perintah solawat itu diterangkan di dalam Al-Quran. Saat Allah memerintahkan kita untuk membaca solawat, diawali dengan khobar. Khobarnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan solawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan amr. Amr itu perintah. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu semuanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang tidak suka solawat, apalagi orang menyampaikan solawat malah dia ngomongnya nggak enak, itu berarti bukan orang yang beriman. Ini anak-anakku supaya paham semuanya ya, nanti tak sampaikan, termasuk Bapak Ibu guru, ya. Oleh karena itu masalah agama serahkan sama kiai, serahkan sama ulama, sama ustadz. Jangan kita serahkan sama anak-anak muda yang membacanya terjemahan, sukanya nyalah-nyalahkan orang, merasa benar sendiri. Paham apa Anda? Mari sekali lagi kita siapkan generasi penerus. Bangsa Indonesia adalah generasi yang memahami sejarah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah sekali lagi nama-nama kita semuanya sudah tercantum di buku tamu Nabi Muhammad SAW. Sehingga bukan hanya kumpul di dunia seperti ini, tapi nanti di akhirat kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga Allah. Allahumma. Dan yang kedua, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di salah satu taman dari taman surga. Taman apa? Dasarnya apa, Bi? Dasarnya sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, andai kata Anda melewati salah satu taman dari taman surga, berhentilah, bergabunglah dengan mereka. Yang punya hajat minta sama Allah, Allah pasti akan mengabulkan hajatnya. Amin. Amin. Yang sedang punya masalah, minta tolong sama Allah, Allah pasti akan menolongnya. Ini yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang merasa punya dosa, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni.
Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mana yang namanya taman surga? Rasul mengatakan, yang namanya taman surga adalah berkumpulnya beberapa orang seperti pada pagi siang hari ini. Dan mereka yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, yastaghfirunallah, minta ampun kepada Allah, dan disampaikan nasihat-nasihat bab agama, ngajak orang supaya selamat dunia akhirat. Itulah yang namanya taman surga. Jadi pengajian itu, ini perlu anak-anakku ketahui ya. Semuanya pengajian, makanya jangan mendengarkan pengajian baik itu di TV ataupun di HP yang suka nyalah-nyalahkan orang. Jangan mendengarkan pengajian apalagi yang berani mengkafir-kafirkan orang padahal dia orang Islam. Paham apa enggak? Jangan mendengarkan pengajian yang justru mengajarkan kepada kita supaya tidak cinta tanah air. Inilah yang selalu Pak Habib kan kita siapkan kepada Bapak Ibu guru. Misi pendidikan Indonesia mempersiapkan anak didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta kepada tanah air. Jadi jangan pengajian-pengajian yang aliran keras ya, jangan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada umatnya hidup itu untuk saling menyalahkan. Perbedaan pendapat itu indah. Coba ini 5 jari kan lain-lain, betul atau tidak? Tapi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Ini untuk apa? Ya, ini sendiri. Tapi tidak bisa sendiri-sendiri. Coba kita mau mengangkat pot ini misalkan, ya, dengan ini kira-kira bisa apa enggak? Tapi kalau kita angkat bareng-bareng, semuanya akan mudah. Jadi saya minta tolong di semua sekolah tidak diperkenankan ada guru-guru yang mengajarkan kekerasan, aliran keras kepada anak didiknya. Kalau ada sampaikan ke kepala dinas, sampaikan ke Pak Wali, langsung akan diingatkan. Paham apa mboten? Justru kalau kita lihat di negara-negara lain pada rusak, ya, itu apa? Salah satu penyebabnya sedini mungkin anak-anak diajarkan permusuhan. Makanya cinta tanah air itu sebagian dari iman. Dan kami sudah tidak main-main, bahkan dari pusat sampai ke bawah. Kalau ada guru agama yang mengajarkan kepada anak didiknya dengan pemahaman agama yang penuh dengan kebencian, secepatnya harus diganti. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan tadi Rasulullah mengatakan kita kumpul di salah satu taman dari taman surga. Mana yang namanya taman surga? Yang namanya taman surga adalah tadi Rasul mengatakan berkumpulnya beberapa orang dan membaca istighfar, membaca minta ampun, dan disampaikannya beberapa nasihat-nasihat berkaitan dengan keselamatan kita dunia dan akhirat. Allahumma. Acaranya pada pagi siang hari ini memperingati Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin biar Bapak Ibu guru termasuk anak-anak semuanya itu yakin ya, peringatan Maulidin Nabi itu sunnah apa bid'ah? Coba. Sunnah. Ini supaya anak-anakku kepahami ya. Dan kita itu diajarkan sekali lagi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berkaitan dengan peringatan Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di banyak kitab. Lah ini kadang-kadang anak-anak muda macamnya terjemahan, paham kitab aja enggak? Ya. Salah satu kitab yang biasa kita baca di kitab Riyadhus Shalihin, ya, saat Rasulullah SAW ditanya mengapa Anda melaksanakan puasa hari Senin, apa jawab Rasulullah SAW? Saya melaksanakan puasa hari Senin
karena di hari Senin saya dilahirkan. Berarti Rasulullah juga memperingati kelahirannya, tapi caranya dengan puasa. Dan orang-orang tua kita kan dulu sama, ya, kalau anak-anaknya lagi mau ujian, dipuasani, betul atau enggak? Ini semuanya tidak menyimpang. Jadi ini perlu Bapak Ibu pahami ajaran Wali Songo, ya. Dan termasuk ajaran para santrinya itu tidak ada yang menyimpang dari Al-Quran, tidak ada yang menyimpang dari ahadits atau hadits Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi, anak-anak saat ini sedang dikenalkan Joko Tingkir, betul atau enggak? Mengapa? Ini supaya kita semuanya tahu. Sesepuh-sesepuh kita itu dalam memperjuangkan termasuk kemerdekaan, mereka tidak mengharapkan nama, mereka tidak mengharapkan diketahui, tapi mereka melaksanakan karena Allah Subhanahu. Oleh karena itu alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini nanti tanggal 22 kita memperingati Hari Santri Nasional, betul atau tidak? Ini sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu untuk memperingati ternyata kemerdekaan, kiprah para ulama dan para santri itu di garis paling depan. Santri kalau sudah maju diperintahkan kiainya tidak akan mundur, dan saat itu dengan izin Allah hanya pakai bambu runcing dan sebagainya. Subhanallah, ternyata Allah pun memberi kemenangan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu marilah nanti dalam kesempatan yang mulia ini, dan mohon maaf Pak Habib tidak akan berpanjang lebar karena nanti jam 10 Pak Habib harus mengisi peringatan Maulidin Nabi di LP Kota Tegal. Para hadirin, berkaitan dengan kegiatan Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sih? Begitu besok masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, itu di masjid, di musola, masjid taklim diadakan pembacaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakannya biografi Rasulullah SAW, supaya anak-anakku semuanya pada ngerti dan bapak ibu pada paham, ya. Dan ini bukan hanya di Kota Tegal saja, bukan hanya di Indonesia saja, sampai di luar negeri anak-anakku semuanya. Bahkan di Mesir itu ada salah satu channel TV selama bulan Rabiul Awal, selama bulan Maulid, acaranya hanya satu, membahas bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana perilakunya Nabi Muhammad. Bahkan di Saudi Arabia itu sebelum Covid, antara 4 tahunan, itu saat persis tanggal 12 dibacakannya burda. Dan alhamdulillah saya itu juga di tanggal 12 bulan Rabiul Awal sudah sempat umroh, persis tanggal 12 bulan Maulidnya itu berada di Masjid Nabawi atau di Madinatul Munawwarah. Mengapa? Ini supaya anak-anakku semuanya tahu, ya. Pertama, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Anak-anakku semuanya tolong dengarkan ke sini ya. Ya, tolong dengarkan ke sini ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kita semuanya ada di bumi ini itu penyebabnya karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, kita tidak akan ada di bumi ini. Allah pun menyampaikan dalam hadits qudsinya, kalau bukan karena aku menciptakanmu hai kasihku Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia seisinya. Yang kedua, tidak ada orang yang cinta kepada kita melebihi cinta Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang sudah pernah umroh, ya, yang belum mudah-mudahan nyusul, amin. Doa minta sama Allah
minta sama Allah. Allah itu maha kaya raya, betul atau tidak? Ini termasuk anak-anakku semuanya, jangan merasa kecil hati, Bib. Saya dari keluarga tidak mampu. Kalau Allah sudah menentukan semuanya, tidak ada yang susah, betul atau tidak? Orang yang pernah haji, pernah umroh, itu dia harus berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul mengatakan, siapa yang melaksanakan ibadah haji tidak berziarah kepadaku, faqad jafani, berarti dia sudah memutuskan hubungan denganku. Saat kita berziarah ke Rasulullah SAW, ke makam Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah, itu anak-anakku, mohon maaf ya, itu kita akan diingatkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena yang sekarang menjadi makam itu dulu rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi udah, makanya saya sampaikan masalah agama serahkan sama kiai, sama ustadz yang mumpuni, yang paham. Kadang-kadang pada ngomongnya itu di HP juga ada. Masjid kalau depannya ada kuburannya, sholatnya tidak sah. Oh, berarti orang haji sholatnya tidak sah. Orang umroh sholatnya tidak sah. Makanya ngaji sama kiai, ngaji sama ustadz yang pakainya kitab, bukan yang pakai terjemahan yang suka nyalah-nyalahkan orang. Paham apa enggak? Karena apa? Posisi makam Nabi Muhammad itu ada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Tapi kita niatnya bukan menyembah makam, nyembahnya sama Allah Subhanahu. Berapa sih luasnya rumah Nabi Muhammad? Lebarnya 7, panjangnya 10. Ya, itu saja dibagi 2. Dibagi 2 Bapak Ibu. Yang separuh untuk Nabi Muhammad dengan istrinya Siti Aisyah, yang separuh untuk siapa? Untuk putrinya Siti Fatimah Zahra, untuk menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk cucu-cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi Rasulullah itu tinggal di sebuah rumah yang luasnya hanya 30 meter RSSS, rumah sangat sempit sekali. Subhanallah. Ya. Tapi mohon maaf, supaya anak-anakku dan Bapak Ibu guru jangan salah paham. Keluarga Nabi Muhammad itu bukan keluarga yang tidak mampu. Keluarga yang kaya raya. Karena 2/3 kota Mekah adalah milik Siti Khadijah. Hartanya semuanya digunakan untuk perjuangan agamanya Gusti. Makanya anak-anakku semuanya nanti kalau Allah menjadikan anak-anak yang kaya raya, jangan eman-eman ya. Amin. Belanjakan sebagian hartanya untuk perjuangan. Di sana ada pondok pesantren, di sana ada masjid, di sana ada pengajian. Jadilah donatur untuk TPQ, Madrasah Diniyah dan juga Majlis Ta'lim. Dah, rumahnya kecil. Ya, atapnya rumah Rasulullah SAW itu menggunakan pelepah korma. Istilah orang tua itu bertetepe. Yang untuk tidur Rasulullah SAW sama dengan yang untuk atap Nabi Muhammad SAW. Rumahnya kecil, anak-anakku sayang, ya, tidurnya hanya di atas pelepah korma. Bahkan pernah suatu hari sahabat Umar berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu Nabi Muhammad baru terbangun dari tidurnya. Kalau ada orang misalkan tidur, kita aja udah tidur di atas lasak misalkan. Di sini ngecap apa enggak? Saat itu sahabat Umar melihat, sahabat Umar pun menangis. Menanyakan, Rasulullah pun menanyakan, "Mabika ya Umar, apa yang menjadikan kamu menangis?" Maka sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda adalah makhluk Allah yang paling mulia. Bahkan dunia seisinya diciptakan itu karena Allah menciptakanmu, hai kekasihku Muhammad. Doa Anda semuanya akan dikabulkan oleh Allah." Kekasihku maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa? Ini supaya anak-anakku paham ya. Rumahnya kecil, tidur saat apa adanya, bahkan perut beliau sering diganjel
dengan batu karena tidak ada yang dimakan. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, saya hidup tidak mengharapkan kemewahan dunia. Yang saya inginkan satu, supaya umatku semuanya masuk surga. Amin. Jadi pinta doa Nabi Muhammad hanya satu, supaya semua umatnya masuk surga. Amin. Apakah yang sudah kadung dosanya banyak masuk surga? Masuk. Syaratnya satu, sebelum meninggal dunia sudah taubat dengan taubatan. Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Rasul mengatakan, umatku semuanya masuk surga, semuanya, kecuali yang diajak masuk surga tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang diajak surga mau dan siapa yang tidak mau? Rasul mengatakan, yang mengikuti tuntunanku pertanda dia orang yang mau diajak masuk surga. Tapi orang yang jauh daripada tuntunanku berarti dia adalah orang yang tidak mau diajak masuk surga. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, ini Pak Habib sampaikan ya, mohon maaf, Islam itu diajarkan dengan penuh kasih sayang. Bahkan misi Islam, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Ya. Kalau ada yang bertanya, Bib, saya sudah terlanjur dosanya banyak, Bib. Pak Habib, kita semuanya itu manusia biasa. Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Rasul mengatakan Bani Adam semuanya punya salah, semuanya. Tapi jangan disamakan Nabi Rasul itu maksum. Malaikat iku la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Tapi kita semuanya itu banyak salah dan dosa. Rasul mengatakan sebaik-baik orang yang punya dosa adalah orang yang mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, mari kita pahami. Nabi Muhammad itu inginnya supaya kita semuanya masuk surga. Amin. Nabi Muhammad akan menolong kita. Sekali lagi akan menolong kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini Pak Habib ingin menyampaikan, tidak ada orang yang cinta kepada kita melebihi cinta Rasulullah SAW. Makanya Islam mengajarkan kepada kita sibuk ngorek-ngorek diri sendiri sehingga tidak sempat mengorek-ngorek orang lain. Rasul mengatakan tuba mulia sekali orang yang selalu sibuk mengorek-ngorek diri sendiri sampai tidak sempat mengorek-ngorek orang lain. Makanya anak-anakku semuanya tolong, termasuk Bapak Ibu guru ya, di HP apalagi sekarang ini, mohon maaf, undang-undang yang baru, kalau orang mengeser berita yang bohong, berita menjelek-jelekan orang, itu langsung yang ditangkap siapa? Yang nge-share. Paham apa enggak? Ini semuanya sebetulnya misi Islam. Kalau masalah salah dosa, kita semuanya banyak salah, banyak dosa. Para hadirin, Bapak Ibu dan anakku semuanya, udah cepetan saja. Jadi kita semuanya itu cinta Nabi Muhammad kepada kita dunia akhirat. Bapak Ibu, saat Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah kedatangan malaikat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menjawab salamnya malaikat Israel. Tapi jangan takut, salamnya malaikat itu doa biar kita selamat dunia. Mudah-mudahan kita semuanya usianya 100 tahun lebih. Allahumma. Tapi untuk ibadah kepada Allah 100 tahun nggak apa-apa, yang penting sehat. Ya, untuk ibadah. Allahumma. Awas. Oh, ini kayak sejen maning. Ngarep bocah-bocah ki soalnya. Ya. Bapak Ibu, saat itu yang membuka adalah Siti Fatimah. Saat itu Rasulullah sedang sakit, Bapak Ibu. Rasul mengatakan buka.